Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini kita lanjutkan ya video pembahasan soal TWC PNS. Pada video ke part 16 ya. Ya, kalau nggak salah 16 kemarin kita udah bahas beberapa soal dari quizzes yang diambil dari akunnya Yunan Morphosis ini ya. Jadi kemarin kita udah bahas 1 sampai 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Nah, jika proyek pembangunan ini dipercepat menjadi 16 hari, banyak pekerja yang harus ditambah berapa? Nah, ini adalah jenis perbandingan berbalik nilai karena semakin sedikit hari yang kita butuhkan, yang kita inginkan, maka pekerjaannya itu malah semakin banyak. Nah, maka ya kita harus mengerjakannya dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau 24 hari itu pasangannya adalah 18, maka 16 itu pasangannya si X. Nah, cara menyusunnya kita bisa ambil ini kan hari ya. Hari ini itu pekerja. Nah, kita bisa pasangkan hari per hari, pekerja per pekerja. Jadi misal nih 24 per 16. Nah, ketika kita, ya ini sama dengan, saat kita memasangkan pekerja per pekerja. Nah, 24 yang pasangannya 18, itu kita ganti di sini jadi X yang di atas, bukan 18. Per 18. Next, kita kali silangkan aja. Atau kalau mau nyari X-nya, ya udah berarti kita nggak perlu mengali silangkan 16 dengan X. Jadi kita dapat X adalah 18 dikali 24 per 16. Nah, ini sama-sama dibagi 8, ini 3, ini 2. 2 dibagi 18, ini 9. Jadi ini 27. Nah, jadi kalau kita mau selesai pekerjaannya itu selama 16 hari, kita butuh pekerjaannya 27 orang, gitu kan? Sedangkan pekerjaan yang kita punya adalah pekerja yang kita punya adalah 18. Jadi pekerja tambahan itu adalah 27 dikurang 18, yaitu 9 orang. Jawabannya B. Oke, next. Terdapat 120 peserta tes CPNS. Mereka berhak mengikuti TKO, TKB. Kemudian dari hasilnya itu kita peroleh 80 orang lulus TKO, 55 orang lulus TKB, dan 15 orang tidak mengikuti keduanya. Nah, jika yang lulus tes CPNS adalah yang lulus TKO dan TKB, maka banyak peserta yang lulus berapa? Oke. Ini itu adalah himpunan ya. Jadi kita bisa buatkan total seluruh orang adalah 120. Ini himpunan totalnya gitu. Apa sih istilahnya ya? S-nya apa sih? Saya lupa. Nah, jadi kita punya dua buah himpunan, yaitu ini adalah TKO dan ya ini adalah TKB. Nah, yang lulus seleksi CPNS itu adalah yang di kotak hijau. Apa itu kotak hijau? Ya, peserta yang lulus TKO dan TKB. Nah, itu beda artinya dengan yang diarsir warna kuning. Kalau yang warna kuning, dia itu hanya lulus TKO aja, tapi nggak lulus TKB gitu ya. Dan orang yang berada di luar dari di luar dari bulat ini itu adalah yang tidak lulus sama sekali kedua-duanya, atau bisa dibilang dia tidak ikut gitu ya. Nah, jumlahnya ada sebanyak 15 orang. Nah, dalam hal ini kita punya 80 orang lulus TKO. Nah, yang 80 orang itu adalah yang dalam lingkaran hitam ini. Ya, ini adalah 80 orang. Nah, sedangkan yang dalam lingkaran biru ini adalah yang lulus, saya kebalik ya, yang lulus, iya benar, TKO 80 orang, TKB itu adalah 55 orang. Artinya apa? Yang hijau ini terhitung 2 kali, terhitung di 80 dan juga terhitung di 55. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah yang si hijau kan, ya kita kasih nama X lah gitu.
Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Total orang adalah 120 dan 120 orang ini berasal dari TKO dan TKB dan tidak keduanya. Kita tuliskan aja dulu 80 ditambah 55 ditambah 15 kan gitu. Nah, lalu kita kurangi karena yang hijau ini terhitung 2 kali ya. Berarti kita ambil sekali aja. Misalnya kita hitung saat dia terbawa oleh TKO. Nah, berarti kita harus kurangi dengan yang terbawa oleh TKB. Berarti kita kurangi 1 aja ya. Nah, sehingga X adalah 80 ditambah 55 ditambah 15 itu adalah 150. Kita kurangi 120. Jadi X-nya adalah 30. Oke, next nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah pertidaksamaan. Jadi, kita tahu di sini hubungan A, B, C. Jadi, A paling kecil ya, A kecil dari B dan B kecil dari C. Nah, artinya yang paling besar di sini adalah B. Kemudian untuk D, dia kecil dari C. Ya, dan juga si C lebih kecil daripada E. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa pastikan bahwa E itu lebih besar dibanding A dan B, ya kan? Nah, ini kita bisa tambahkan ini. Tapi kita tidak bisa pastikan apakah si D ini lebih besar atau lebih kecil daripada A dengan B. Jadi kita nggak bisa bikin hubungan A, B, D gitu ya. A dengan D, B dengan D. Nah, jadi yang ada ya, sekarang kita periksa aja lah ya, supaya lebih jelasnya. Di sini kita punya A tambah B, ya, kecil dari C ditambah D. Nah, ini kita tidak bisa pastikan ya, karena bisa saja D ini lebih kecil daripada A. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan C bisa saja dia lebih kecil gitu ya. Karena kita nggak punya hubungan antara A dengan D, B dengan D. Oke, jadi ini tidak bisa kita ambil kesimpulan. Nah, kemudian untuk A tambah C dan D ditambah E. Nah, ini sama juga ya. A dengan D kita nggak bisa tahu hubungannya. Entah siapa yang lebih besar gitu. Jadi kita juga nggak bisa mengukur pertidaksamaannya. Lanjut untuk A tambah E dan B ditambah D. Ya, ini juga sama sebenarnya. Karena kita nggak tahu sebesar apa D gitu ya, dan sejauh apa jarak antara A dengan C, B dengan C, dan juga D dengan C, sehingga kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau kita tambahkan A dengan E itu akan kecil dari B ditambah D. Kita nggak tahu ini. Next, saat kita jumlahkan A ditambah E dengan C ditambah D, nah ini sama aja ya. Kita juga nggak tahu seberapa besar D, hubungan D dengan A gitu ya, sehingga ini tidak bisa dipastikan. Lanjut, ya ini bukan berarti salah ya, tapi tidak bisa dipastikan. Kemudian A, D, C, E. Nah, ini coba perhatikan. Di ruas sebelah kanan, nah ini sudah bisa dipastikan lebih besar ya dibanding A dengan D. Otomatis penjumlahan C dengan E pasti lebih besar daripada A ditambah D. Jadi ini pasti bernilai benar. Oke. Lanjut nomor 7. Untuk mengisi 4/7 bagian sebuah kolam renang dengan air diperlukan waktu 6 jam. Jadi 4/7 bagian itu dibutuhkan waktu 6 jam. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya? Nah, perlu diperhatikan di sini dalam menentukan perbandingan berbalik nilai atau senilai. Coba kita bayangkan atau deskripsikan air ya. Makin lama ya, jadi ini total air. Ini adalah waktu pengisian. Ya, makin tinggi waktu pengisiannya, maka air yang kita peroleh juga pasti makin banyak. Nah, ini tanda bahwa perbandingannya itu senilai. Ya, jadi ini perbandingan senilai. Oke, dengan demikian kita di sini punya ya 4/7, ini kan total airnya ya, atau bagian dari airnya. Kita bandingkan dengan sisa. Ya, sisanya berapa? Ya 3/7 dong gitu kan. Ini sama dengan, nah kalau misalnya senilai, nah 4/7 itu dipasangkan dengan waktu
si 4/7 yaitu 6 jam. Nah, di bawah inilah X yang mau kita cari gitu. Nah, mau cari X gimana? Ya, kita kalikan ini ke sini, ini ke sini. Sehingga kita dapat apa? 4/7X sama dengan 6 dikali 3/7. Nah, 7 dibagi 7 itu 1 ya. Sehingga kita punya di sini X adalah 6 dikali 3/4. Ini sama-sama dibagi 2, ini 3, ini 2. Jadi 9 per 2 yaitu 4,5 jam. Ya, jadi jawabannya A. Oke, 3 soal berikutnya kita kayaknya kita lanjut di sini aja kali ya. Kayaknya bisa deh. Nah, ini soal ke-8 ini adalah deret ya. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama deret ini. Nah, ini kita baru dapat 4 sukunya gitu. Nah, perhatikan di sini ini deretnya bagaimana karakteristiknya. Ya. Perhatikan dari 1 ke 6 plus 5, 6 ke 11 plus 5 juga, 11 ke 6 juga plus 5. Nah, artinya ini adalah deret dengan beda yang sama atau ini masuk ke deret aritmatika jenisnya ya. Maka jumlah 10 suku pertama ini lambangnya adalah S10. S10 bisa kita cari dengan cara 10 ya. Jadi dia itu kita punya formula untuk jumlah n suku pertama Sn, n per 2 dikali 2 kali A ditambah n dikurang 1 dikali B. Nah, n-nya di sini adalah suku yang dia mau, A-nya adalah suku pertama, n tadi ya n adalah suku yang kita mau, B itu adalah beda gitu. Jadi untuk yang kita butuhkan itu adalah S10. Berarti 10 per 2 dikali suku pertamanya adalah 1. Jadi 2 kali 1, n-nya adalah 10, berarti 10 kurang 1 9. B, bedanya apa? Bedanya itu adalah yang ini ya. Beda antar suku yaitu 5. Sehingga kita punya 10 bagi 2 5. Nah, 2 ditambah 9 kali 5 yaitu 47. Nah, ini 235. Jadi jawabannya B. Next, jika rata-rata nilai A, B, C 36 adalah 9, maka jumlah nilai A, B, C adalah. Nah, ini rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyak angka gitu. Atau banyak nilai boleh. Maka kita bisa tulis di sini 9 sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 36 dibagi ada berapa banyak angkanya? Ada 4. Nah, berarti kalau kita kalikan 36 adalah A tambah B tambah C tambah 36. Ya, berarti A tambah B tambah C harus berapa supaya penjumlahan dia dengan 36 tetap 36. Ya, berarti ini harus sama dengan 0. Next, nomor terakhir, nomor 10. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam 6 hari. Jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari adalah, nah coba perhatikan. Makin lama waktunya ya, maka batako yang dihasilkan pasti akan makin banyak. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai batako dengan batako berarti 1.500 per batako yang 15 hari gitu ya. Nah, 1.500 itu butuh 6 hari, sedangkan X itu butuh 15 hari. Jadi mau cari X berarti kalikan ke atas, ini kalikan ke sini. 1.500 dikali 15 adalah 6X. Berarti 6. Ya, atau X adalah 1.500 kali 15 per 6. Ya, ini sama-sama dibagi 3, berarti ini 5, ini 2. Kemudian ini dibagi 2, berarti ini adalah 750. Nah, dikalikan berarti ini adalah 3.750. Jadi jawabannya adalah E. Oke, saya kira cukup ya pembahasan soal kita untuk soal di akun Yunan Morphosis gitu ya. Jadi di sini ada sekitar 10 soal dan kita tadi jawab dari soal 4 sampai soal nomor 10.
Oke, nanti kita akan lanjutkan ke video pembahasan TIO CPNS di part selanjutnya. Terima kasih.